Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita bisa streaming video, kirim email, sama main game online? Semuanya barengan, cuma pakai satu koneksi internet? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik sistem pengiriman data di internet. Oke, jadi ini dia agendanya. Kita mulai dari dua jasa kurir utama di internet, terus kita bandingin keduanya. Setelah itu, kita akan selami sistem pintu digital yang bikin semuanya berjalan rapi dan teratur. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja internet itu kayak jasa pengiriman paket raksasa. Nah, gimana caranya paket digital kita sampai ke tujuan? Jadi, gimana sih ceritanya data itu bisa jalan-jalan di internet? Jawabannya ada di dua pilihan layanan pengiriman utama yang bisa kita pakai. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mirip banget sama jasa pos kan? Ada layanan reguler yang pasti sampai, lengkap, nggak ada yang kurang. Tapi ya gitu, lebih santai. Terus ada layanan ekspres yang ngebut, tapi ada resiko barangnya hilang di jalan. Yuk kita kenalan dulu sama kurir pertama kita, si andal yang jadi tulang punggung internet. Namanya TCP. Kalau ada urusan penting, pasti kita pakainya dia. TCP atau Transmission Control Protocol, tugas utamanya cuma satu, keandalan. Dia ini menjamin kalau setiap potongan data, entah itu email penting atau file gambar di website, sampai ke kamu persis seperti aslinya. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah urutan. Nah, sebelum ngirim data, TCP ini sopan banget. Dia nggak langsung nyelonong, tapi melakukan jabat tangan 3 arah. Ini kayak ngucapin salam dulu buat mastiin koneksinya stabil dan siap. Nah, disinilah letak keajaiban TCP. Kalau ada satu aja potongan data yang nyasar atau hilang di jalan, TCP bakal bilang, stop, ada yang kurang nih, tolong kirim ulang bagian nomor 2. Dan jeda saat menunggu kiriman ulang inilah yang kita kenal sebagai buffering. Tapi gimana kalau keandalan 100% itu justru nggak dibutuhin? Gimana kalau yang paling penting itu kecepatan? Nah, disinilah kurir kedua kita beraksi. Kenalin, UDP. UDP atau User Datagram Protocol, ini kebalikannya TCP. Dia nggak mau ribet, nggak ada jabat tangan, nggak ada cek-cek ulang, pokoknya kirim data secepat-cepatnya, tancap gas. Dan ini nih yang paling beda. Kalau ada paket data dari UDP yang hilang, ya udah ikhlasin aja. Nggak ada drama minta kirim ulang, sistem bakal langsung lanjut ke paket data berikutnya. Makanya UDP ini cocok banget buat live streaming atau main game online. Sedikit gambar pecah atau nge-lag sesaat itu jauh lebih baik kan daripada videonya berhenti total cuma buat nungguin data yang hilang. Oke, jadi sekarang kita punya dua jagoan, si andal TCP yang agak lambat dan si ngebut UDP yang kadang teledor. Pertanyaannya, mana dong yang lebih bagus? Jawabannya, ternyata nggak ada yang terbaik. Semuanya itu tergantung kebutuhan. Buat download file atau buka website, kita butuh TCP biar datanya lengkap. Tapi buat video call atau main game, kita butuh UDP biar lancar jaya. Beda kebutuhan, beda alatnya. Oke, kita udah ngerti gimana data dikirim. Sekarang pertanyaan berikutnya, dengan seabrek aplikasi yang jalan barengan, gimana komputer kita tahu data ini harus pergi kemana? Disinilah sistem pintu digital berperan. Coba deh bayangin, di saat yang sama komputer kita bisa lagi streaming musik, buka belasan tab website, sambil ada notifikasi email masuk. Kok bisa ya semua data itu nggak kecampur aduk jadi satu? Jawabannya adalah port. Anggap aja komputer kita itu kayak gudang raksasa dengan ribuan pintu. Setiap pintu punya nomornya masing-masing dan tiap pintu mengarah ke aplikasi atau layanan yang berbeda. Nah, sistem port inilah yang jadi satpamnya. Dia mastiin data email yang masuk ke pintu aplikasi email. Data game masuk ke pintu aplikasi game. Dijamin gak bakal salah alamat. Dan sistem pintu bernomor ini tuh sangat terorganisir loh. Yuk kita lihat lebih dekat lagi gimana cara kerjanya. Percaya atau enggak, setiap komputer itu punya akses ke 65.535 port. Banyak banget kan? Ini semua tersedia buat ngatur lalu lintas datanya. Puluhan ribu port ini nggak acak. Mereka dibagi jadi 3 kelompok besar. Ada port terkenal buat layanan umum, port terdaftar buat aplikasi-aplikasi khusus, dan yang paling banyak, port dinamis buat koneksi kita sehari-hari. Contohnya, port terkenal ini udah jadi standar di seluruh dunia. Makanya, semua komputer di planet ini tahu kalau mau buka website biasa, datanya harus diketuk ke pintu nomor 80.
Udah jadi aturan mainnya. Jadi, lain kali kalau video kamu buffering, jangan keburu kesal. Ingat aja, itu bukan error, itu tandanya si TCP lagi kerja keras di belakang layar. Dengan sabar mastiin setiap potongan data sampai dengan sempurna buat kamu.